Visi misi Bapak kalau nanti terpilih menjadi kepala desa. Halo sahabat Geraha Kreatif, kembali di podcastnya Geraha Kreatif. Hari ini kami mengundang, sebetulnya temanya adalah mengundang balon-balon di desa Majasari. Kami saat ini kedatangan narasumber dari salah satu balon di desa Majasari. Nama lengkapnya Ruslan Afandi, tapi mungkin masyarakat lebih kenal dengan beliau Bapak Ucang. Ya, selamat datang Bapak Ucang. Selamat datang. Selamat datang. Sampai sambil ngopi ya. Bapak Ucang ini sebagai balon desa Majasari ya. Oke. Insya Allah. Insya Allah ya, balon bakal calon kan, belum jadi calon ya. Belum calon. Oke. Ya teman-teman, hari ini kami akan coba menggali lebih dalam kenapa beliau mau menjadi calon ya, mau menjadi Majasari 1 lah kira-kira gitu ya. Nah, saat ini berarti statusnya masih bakal calon. Karena masyarakat sudah santer membicarakan apalagi mungkin di musim-musim hajatan gini balon lagi pada sibuk ya. Banget. Karena masyarakat sini kan katanya mau hajatan malah balonnya yang sibuk ya. Saya mau silent. Saya panggilnya Bapak Ucang atau Bapak Ucang. Ucang atau Ruslan Afandi? Ucang aja. Ucang aja ya. Karena orang-orang tahu masyarakat aja taunya Ucang ya. Oke. Bapak Ucang, kami mau coba ini hal yang baru memang di Kecamatan Jawilan, dan kemarin kami memulai di Desa Pasir Buyut. Keterbukaan informasi sudah hal yang wajib dilakukan di masa teknologi saat ini. Jadi karena isunya adalah mau menjabat di siapapun nanti yang terpilih kira-kira gitu. Tapi harus tahu, masyarakat luas harus tahu apa visi misinya. Kenapa mau mencalonkan diri sebagai Majasari 1 kira-kira gitu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sudah kami siapkan. Mungkin butuh dijawab kira-kira gitu. Oke. Intronya kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaan pertama. Apa sih motivasi Bapak untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa Majasari? Motivasi untuk menjadi kepala desa Majasari. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Geraha Kreatif. Saya jawab pertanyaan pertama ya. Ya, pertanyaan pertama. Yang jelas saya selaku balon Desa Majasari, saya akan mengabdikan diri secara ikhlas kepada masyarakat Desa Majasari, karena apa yang saya miliki sekarang itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan. Makanya saya sangat bersyukur dan sangat terima kasih. Itu salah satunya. Jadi untuk untuk diri sendiri mah udah cukup lah kira-kira itu ya. Insya Allah. Insya Allah udah cukup ya. Insya Allah. Tinggal membantu yang lain. Insya Allah. Okay. Karena kebetulan kalau untuk diri pribadi, alhamdulillah saya patut kita syukuri. Karena mungkin saya dari CPA Bujar lah. Artinya itu bentuk daripada saya pribadi gitu. Kalau misalnya saya istilahnya mencari tentang dunia atau kehidupan, ya saya sangat bersyukur lah. Sudah selesai ya? Maksudnya sudah ada gitu, ngapain juga? Alhamdulillah. Gitu. Oke. Jadi untuk ya terpanggilan akhirnya dong. Insya Allah. Oke. Nah, sebetulnya nih Pak, menurut Bapak Ucang, masalah terbesar apa sih yang terjadi di Majasari sehingga Bapak
ingin membenahi masalah di Majasari. Yang terlihat di Majasari atau masalah apa sih sebetulnya? Pertanyaan kedua berarti. Ya, pertanyaan kedua. Yang berikutnya. Pertanyaan yang kedua, kenapa saya berani tampil lah? Berani tampil di 2021 untuk menyalurkan diri di Desa Majasari. Salah satu yaitu infrastruktur jalan poros yang menghubungkan antar desa serta jalan lingkungan, kemudian sulitnya mencari pekerjaan buat masyarakat di Desa Majasari. Begitu salah satunya. Itu kan. Padahal kan Desa Majasari mah daerah industri. Ya itu yang jadi pertanyaannya itu kan itu gitu. Oke. Kenapa di Desa Majasari? Ya alhamdulillah untuk Jawilan mungkin Desa Majasari itu adalah jantung kota. Iya. Kenapa saya bilang jantung kota? Karena di Kecamatan Jawilan artinya kantor kecamatan, kantor Kapolsek. Iya ya. Itu adanya di Desa Majasari. Tetapi Desa Majasari dibandingkan dengan desa-desa yang lain gitu. Jadi dari masalah jalan aja mungkin ya teman-teman ya istilahnya masyarakat ya sekarang sudah pada pinter kan, karena mungkin istilahnya anggaran pun tiap tahun istilahnya ada, kecuali di saat pandemi seperti sekarang. Iya. Contoh ya jalan salah satu ya ini semua bisa kelihatan gitu. Iya. Terutama ya dari Jalan dari Cawet kan? ke Geraha Kreatif. Geraha Kreatif. Nah itu apa alasannya? Gitu. Iya. Yang saya bingungkan kita dari Majasari, dari masyarakat juga, kok ini pembangunan hanya sepotong itu. Cuman hanya dari Pasir Waru sampai ke Panenjoan. Oke. Jadi Panenjoan itu artinya perbatasan antara Desa Perakan. Iya, Parakan dan Majasari. Kalau yang lewat istilahnya ke kampung Desa Pak Jo sendiri kan Pasir Buyut. Kan sepotong juga. Sepotong juga betul. Gitu. Sama nanti kalau nggak salah Kelapa Dua. Kelapa Dua juga kan kayaknya masuk Majasari kan? Kelapa Dua emang termasuk Majasari. Kalau untuk Kelapa Dua itu kenapa sih sebetulnya Bang? Yang Pak Ucang dalami ya kira-kira gitu. Sebenarnya kalau untuk Kelapa Dua untuk masalah jalan Kelapa Dua karena itu sebenarnya jalan-jalan hak milik istilahnya masyarakat. Itu. Tetapi yang untuk istilahnya jalan-jalan istilahnya poros ini ya salah satunya yang di Pasar Maja yang masuk arah ke Parakan. Itu. Ya ini ya istilahnya ya hasil istilahnya pengaduan masyarakat lah. Terhadap istilahnya kami ini balon. Kalau untuk Kelapa Dua sendiri mungkin ya disinilah tugas istilahnya saya selaku istilahnya balon, mungkin ini istilahnya PR terbesar buat saya ketika misalnya itu tidak masuk anggaran, apa sih solusinya? Win-win solution. Karena itu juga bagian dari Desa Majasari dan pemerintahan yang ada di kabupaten. Iya, karena ada warganya di situ kan. Nggak mungkin juga gara-gara ini nggak ada anggarannya, jadi ya cari solusi bareng-bareng gitu. Betul. Oke. Jadi PR terberat adalah mengedukasi berarti. Mengedukasi. Oke. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Udah kayak ini nih, udah kayak apa namanya? Udah kayak kuis. Gak apa ya. Tapi tim apa namanya? Tim riset sudah menyiapkan pertanyaan, jadi saya harus menyampaikan. Visi misi Bapak kalau nanti terpilih menjadi kepala desa. Sudah ada visi misi mungkin dicatat dan sejenisnya? Kira-kira apa? Untuk visi misi mungkin semua lah. Karena istilahnya sekarang di Kabupaten Serang 144 artinya kan pilihan serentak, pasti semua yang namanya balon salah satunya adalah membangun desa. Istilahnya seperti saya Desa Majasari menuju perubahan yang lebih baik, maju dan berkeadilan. Itu. Oke, mantap. Itu visi misinya ya? Visi misi saya. Oke. Berarti kan sebetulnya itu adalah
hal general yang butuh tadi, ada masalah jalan, ada masalah apa lagi ya, pengangguran. Itu sebenarnya kan? Salah satunya. Keberadilan itu kan sebetulnya. Kayak apa lagi ya? Sebetulnya apa lagi sih yang jadi isu di Mas Jasari selain pengangguran, infrastruktur? Kalau dari saya pribadi, terolah Kemiskinan. Salah satu ya mungkin ya istilahnya banyak lah masih istilahnya bicara kemiskinan, karena itu tadi karena banyak pengangguran. Oh iya sih, Gitu. ada imbasnya ya. Karena saya istilahnya selaku balon dan istilahnya saya alhamdulillah di tahun 2021 ini saya istilahnya memberanikan diri di politik, istilahnya pilkades, pasti kami balon bicara tentang perubahan. Oke. Kalau sudah bicara perubahan, ini semua yang jadi PR bagi kami. Iya. Itu. Jadi tidak hanya janji dong. Insya Allah. Ya, jadi yakin kan nih insya Allah ya. Nah, kalau misalnya saya tidak yakin, buat apa saya istilahnya sampai istilahnya berani tampil di Desa Majasari. Nah, begini. Isu yang beredar di Majasari itu, Ucang ini baru muncul di 2021 ya, 2021. Padahal isu yang lama itu, Ucang itu nyalon udah 2 kali 3 kali. Bisa diceritakan nggak kenapa? Masalahnya ini harus terjawab oleh kami. Sebab kenapa? Isu itu harus disampaikan langsung kepada Bapak Ucang lah kira-kira gitu. Kenapa? Why? Ucang menyalonkan diri di 2021. Kenapa tidak di 3 tahun kemarin? Berarti harus saya jawab deh. Jawab, harus wajib dijawab karena itu jadi kekhawatiran masyarakat ketika mungkin Ucang mah lagi main-main aja nih kayak gitu. Jadi harus dijawab. Oke, terima kasih untuk Gereja Kreatif. Sebenarnya itu nggak perlu saya utarakan juga, ya mungkin masyarakat sudah tahu. Gitu. Cuman di sini kesempatan saya ketika istilahnya di zaman Masa keterbukaan. Masa terbukaan gitu. Artinya ya alhamdulillah anak-anak sekarang sudah mulai belajar, ya kan? Iya, betul. Apalagi ada dari Gereja Kreatif, artinya motivasi lah buat anak-anak muda yang ada di Majasari. Jadi gini, untuk Bos Jo, kalau saya pribadi emang kalau untuk masalah perniatan saya, mungkin dari tahun-tahun kemarin pun saya sebenarnya mau naik. Gitu. Cuman di sini saya ada salah satu alasan terus tentang pribadi dan keluarga saya. Oh. Gitu. Karena apa? Artinya di sini saya sangat bersyukur sekali. Ketika istilahnya tahun kemarin saya istilahnya nggak berani tampil, gitu. Jadi artinya Allah itu belum percaya sama saya. Karena kita harus yakin dulu. Gitu. Jadi selama itu terintimidasi dong. Nah, karena salah satunya gini, Bos Jo, salah satunya kemarin itu dari beberapa kandidat calon itu ada kaitan keluarga. Oh, gitu. Jadi mengalah untuk keluarga. Ini itu salah satu. Keren. Karena jangankan saya kalah, menang pun. Ketika misalnya saya menang, kayaknya ini hubungan keluarga ini kayaknya putus. Oh, gitu. Itu aja. Dan secara istilahnya kata omong kasar pondasi lah. Kata omong kasar pondasi, saya itu dalam hal berumah tangga, cek ngomong kalau tema cantet ceng. Oh. Nah itu. Ya, jadi pondasi saya belum kuat. Itu. Ya berarti akhirnya merelakan dirinya terintimidasi selama itu untuk mengalah. Untuk mengalah. Hebat betul Anda ini. Itulah pembuktian. Oke. Jadi akhirnya sekarang memberanikan diri dan ada sesuatu yang harus dibereskan, kira-kira gitu ya. Betul. Oke. Nah, berikutnya. Itu sudah terjawab ya? Terjawab. Sambil ngopi. Ini mulai keringat dingin. Keringat dingin, teman-teman. Saya mau pertanyaan ke nomor 4. Strategi apa yang Anda lakukan untuk meyakinkan masyarakat Majasari supaya masyarakat yakin memilih Anda dibandingkan dengan yang lain?
Kalau untuk masalah strategi, karena saya ini dari kalangan orang yang biasa. Artinya gini, saya ini sebenarnya sebatang kara untuk dalam istilahnya taruhlah keluarga lah. Karena dari kakek saya, paman saya itu udah meninggal gitu ya. Mudah-mudahan orang tua dan orang tua saya pribadi istilahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, gitu. amin, amin. Cuman salah satunya strategi saya mungkin istilahnya beda lah dari istilahnya dari yang lain, entah apa. Padahal saya ini belum jadi calon. Saya belum jadi calon. Iya, masih balon lah. Artinya saya masih balon. Ketika misalnya saya silaturahmi mengunjungi istilahnya taruhlah warga, karena yang jelas ini yang namanya istilahnya jalan dan syariatnya, saya harus memperkenalkan diri bahwa saya ini istilahnya mau menyalonkan diri di Majasari. Gitu. Jadi ketika misalnya saya silaturahmi dan bisa langsung berhadapan dan ngobrol bersama masyarakat, biar mereka percaya. Artinya ini bisa sharing, bisa bersinergi sama masyarakat. Jadi hati ke hati. Dari ya? hati ke hati. Oke, Gitu. oke. Jadi strategi saya itu sebenarnya kenapa? Karena yang namanya istilahnya balon, ketika misalnya kita turun ke masyarakat, kunjungan istilahnya terhadap warganya, bayangkan 22 RT. Padahal saya belum jadi calon, tetapi alhamdulillah hampir selesai saya untuk kunjungan, untuk istilahnya memperkenalkan diri. Bahwa saya di 2021 akan menyalonkan diri di Majasari. Gitu. Itu butuh keberanian, butuh energi, Betul. butuh waktu, butuh ya sering-sering domelin bini. Ya itu salah satunya resiko. Gitu. Tapi istri gimana akhirnya? Kan gini, tadi kan Pak Ucang bilang belum jadi calon loh. Betul. Tapi udah berani sejauh itu. Kalau untuk masalah keluarga lah. Di keluarga ya. Kalau untuk masalah keluarga, misalnya orang tua, istri, dan teman-teman, istilahnya tim lah, Iya. tim ses lah. Tim ses. Artinya sebenarnya mereka ini ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran ketika misalnya saya belum istilahnya jadi calon, baru hanya istilahnya balon, ketika misalnya kunjungan, kan gitu. Karena urusan masalah istilahnya nyalon kan belum tentu. Semua taruhlah di Majasari ini kan calon kan ada 5 balon ini. Balon 5 ya? Balon ada 5. Tetapi urusan masalah nyalon ini kan kita kembali ke Yang Maha Kuasa. Itu. Karena ketika misalnya istri saya sudah ngomong, saya sudah istilahnya sering bicara sama istri. Ketika misalnya kita tujuan untuk istilahnya memberanikan diri terhadap istilahnya taruhlah perkembangan istilah di desa, ini sudah risiko kita. Kecuali nih suaminya misalkan main ke Rangda, kan gitu. Kan gitu risikonya, kan gitu. Benar. Itu. Kan mungkin bukan isu ya, fenomena. Iya. Fenomena di Jawilan itu kalau udah jadi lurah, mohon maaf Pak Lurah. Kalau udah jadi lurah, istrinya 2. Atau jadi 3 gitu ya. Gitu kan. Tapi berarti istri udah mulai dijelaskan tuh. Sebenarnya sih kalau masalah taruhlah keluarga, istri dan semua di Majasari sebenarnya sudah tahu. Sepak terjang Ucang nih. Ucang tuh kayak gimana itu. gitu. Oke, siap. Itu aja. Siap. Oke. Nah, PR besar berarti. Nah, lanjut ke pertanyaan nomor 5. Dari semua program unggulan Pak Ucang nih, apa sih program paling favorit yang bisa dikerjakan setelah ya kalau rezeki nanti terpilih jadi Majasari 1? Program kerja apa yang nanti akan dikerjakan? Minta tolong dijelaskan secara spesifik. Berarti pasca Pilkades ya? Ya, pasca Pilkades. Pasca Pilkades. Ketika sudah menjabat jadi Majasari 1 lah ya kan. Jadi gini.
mempersatukan kembali masyarakat sehingga menjadi satu agar program-program yang ada di desa bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oh iya itu PR besar karena di masa pemilihan itu masyarakat akan terbelah ya. Betul. Oh iya benar ya. Makanya saya sering bicara sama masyarakat ketika misalkan ini pertandingan, artinya ya inilah bentuk demokrasi. Oh iya. Kan gitu. Jangan sampai demokrasi ini gara-gara istilahnya ada pemilihan pilkades ini, jangankan istilahnya sama tetangga, sama orang lain, kadang-kadang sama keluarga pun itu bisa beda pilihan. Itu kan demokrasi, hal yang wajar. Ya, dari situlah istilahnya PR kita untuk istilahnya menyelesaikan atau mempersatukan Lagi tali silaturahmi mereka. Gitu. Nah, siapapun itu yang tadinya tidak mendukung dan mendukung itu jadi kewajiban semua yang dipilih oleh masyarakat. Karena sensitif banget jadinya ya. Iya. Oh iya benar, keren betul. Dan itu pasti akan dikerjakan dalam pasca pemilihan ya. Pasti. Wajib pasti. ya. Jadi akhirnya saling bahu membahu untuk mempererat tali silaturahmi lagi. Ya. Jadi biar mereka sadar bahwa inilah yang namanya demokrasi. Ketika misalnya demokrasi, masyarakat bisa tumbuh dewasa, itu aja, dan mengerti tentang istilahnya pertandingan yang ada di desa sendiri. Iya. Jadi PR untuk mengedukasi kembali bahwa ini adalah demokrasi. Oke, keren. Nomor 6. Apa pendapat Anda tentang money politik atau mungkin bahasa kita zebra hari H, serangan fajar? Jadi gini, menurut saya itu sebenarnya kembali ke hukum alam. Kembali ke hukum alam, cuman ini sudah dibentuk sebuah tradisi yang tidak baik, tapi susah akan dihilangkan. Kan gitu. Kenapa saya istilahnya sampai berani tampil ketika misalnya ini masyarakat memilih istilahnya taruhlah calon pemimpin yang sudah karena mereka sudah hilang kepercayaan terhadap istilahnya yang dipilihnya. Akhirnya mereka mempunyai prinsip mumpung ayat pencalonan, kan gitu. Oh iya ya. Itu. Jadi sudah diajarin tuh. Artinya hilang kepercayaan. Itu. Padahal itu tidak baik. Tradisi tidak baik ya. Tradisi tidak baik. Artinya secara aturan istilahnya negara kan tidak boleh. Ya kan, mau jauh ke sana. Apalagi kita kembali istilahnya ke agama kita. Oke. Kan gitu. Iya. Nah, ini istilahnya PR juga sebenarnya. Oke. Jadi buat Anda sahabat Geraha Kreatif, jangan menjadikan momen ini ada balon gitu ya. Iya kan jadi momen dong. Jadi intinya gini, untuk istilahnya masyarakat, ya istilahnya sekitarnya lah. Iya. Banjarsari dan sekitarnya, karena ini istilahnya terulah sebuah bentuk kewajiban istilahnya kepemimpinan yang bisa harus bertanggung jawab. Ketika misalnya masyarakat bicara istilahnya terlalu money politik, jangan sampai setelah jadi ini sampai diomongin, siang dipilih ongko, kan gitu. Akhirnya tidak benar. Iya. Padahal yang jadi istilahnya lurahnya ini, ketika misalnya dia nyalon, dia kan pakai uang. Dia juga punya prinsip ke sana. Jadi imbasnya ke masyarakat oge dong. Imbasnya ke masyarakat oge. Oke. Ya, tetapi di sini ya inilah kembali hukum alam. Ketika misalnya ini kembali hukum alam, jadi hanya satu aja buat teman-teman istilahnya seperjuangan yang di Kabupaten Serang lah terutama ya, gitu. Kita jangan istilahnya seperti kayak pedagang, kan gitu, kan sama aja dengan pedagang. Nah inilah resiko kita, inilah ujian kita. Iya. Dan kita harus yakin, ketika misalnya kita dipilih, Allah akan memberikan lebih ketika kita ikhlas untuk masalah zebra ini. Itu kalau prinsip saya. Oke. Ini mah manajemen spiritual kalau udah kesini. Udah susah nih gua susah nanya gini kalau gini nih. Udah dalam ini. Lagi belajar. Iya. Oke. Udah itu manajemen spiritual berarti. Nomor 7. Perubahan apa yang Bapak lakukan jika terpilih menjadi kepala desa dalam rangka melaksanakan pembangunan fisik, ekonomi desa dan pengangguran?
Tadi kan kita membawa isu pengangguran, kemudian ya pembangunan lah kira-kira gitu. Perubahan apa yang nanti akan Bapak bawa? Kalau dari saya pribadi, karena saya istilahnya baru pertama lah istilahnya untuk mencalonkan diri, artinya di sini saya bicara untuk menuntaskan pembangunan jalan poros serta jalan lingkungan, menjalankan program BUMDes, serta melakukan komunikasi dengan para pemilik perusahaan agar memberdayakan tenaga masyarakat di Desa Majasari. Oh iya, Itu komunikasi ya. komunikasi, gitu. Transparansi, kan gitu. Transparansi ya. Karena Desa Majasari sekarang banyak industri, Tapi fenomenanya banyak pengangguran. banyak pengangguran. Nah, itu Kurang PR juga komunikasi. bagi saya. Ya, kurang komunikasi berarti. Kurang kan? komunikasi dan transparansi. Itu kalau menurut saya. Nah, BUMDes. Di Majasari belum ada BUMDes. Sebenarnya belum ada BUMDes ya. BUMDes ini kan sebuah wadah kalau menurut saya, ya kan. Artinya ketika misalnya telah desa membuat istilahnya wadah, biar istilahnya bisa bersinergi dengan istilahnya perusahaan, kan gitu. Ini kan sebuah potensi istilahnya perekonomian. Ya, membuka perekonomian desa Itu. ya. Oke. Kalau menurut saya, nah inilah istilahnya bentuk komunikasi bersinergi dengan istilahnya perusahaan yang ada di lingkungan Desa Majasari. Ketika misalkan perusahaan membutuhkan yang bisa istilahnya masyarakat istilahnya bisa, kenapa harus ke Jakarta gitu? Iya ya. Misalkan kan banyak perusahaan misal membutuhkan seperti lap majun, kan gitu. Oh, yang buat lap mesin. Oh iya, mesin. yang gadget. Oke. Terus seperti ATK, Oh iya. ya kan. Terus seperti misalkan seragam dan yang lainnya yang selama bisa masyarakat istilahnya dilakukan itu. Kecuali misalnya barang-barang yang tidak ada di Indonesia. Yang tidak ada di Majasari atau di Jawilan lah ya. Nah, di Majasari ini diterapkan BUMDes. Iya ya. Cuman saya yang pertama menolak. Kenapa? Itu aja. Kenapa saya pertama menolak? Ya ini pemahaman saya. Ketika misalnya menerapkan BUMDes, cuman mereka artinya mereka merekrut di bidang pekerjaan. Contoh pemasukan karyawan. Jadi yayasan dong. Sebenarnya itu bukan yayasan, Bung. Jadi gini, ya semacam Ya semacam yayasan. Jadi kan berarti yayasan. melalui BUMDes. Kenapa Kenapa tidak menciptakan lapangan kerja baru atau? Nah, justru gini. Oh, iya, kenapa saya jelas menolak? ditolak dong. Terus. Saya menolak. Kenapa saya yang menolak pertama di Majasari? Ketika misalnya masalah ketenaga kerjaan ini yang jelas pemerintah sudah membuat aturan. Ini ada yang namanya Dinas Ketenaga Kerjaan. Oh ya. Dinas Ketenaga Kerjaan ini artinya mengawal karyawan yang istilahnya yang ada di wilayah misalnya Kabupaten Serang. Kenapa saya menolak? Karena ini aturannya, kan gitu. Aturannya mereka dikerjakan dengan secara borongan. Gitu. Kalau menurut saya borongan ini adalah suatu pembodohan dan kejahatan menurut saya. Kejahatan dunia kerja. Iya, kejahatan dunia kerja. Karena apa? Yang namanya borongan ini tidak diatur di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Karena ini sudah merampok pajak negara kita karena mereka tidak terdaftar secara aturan. Kan gitu. Oke. Contoh di Jawilan, di Sarang Timur ini perusahaan banyak, tetapi tidak bisa kehitung dengan jari. Misalnya karyawan tetap. Oke. Ya kan? Di sini hanya tok kontrak. Padahal secara aturan 3 kali berturut-turut kontrak ini sudah jelas dan wajib jadi karyawan tetap. Dari PKWT jadilah PKWTT. Kan itu aturan tenaga kerjaan. Ya. Itulah menurut saya. Nah, ini yang harus kita benahi sehingga kasihan ke masyarakat. Jadi kerjanya juga nggak jelas ya meskipun Satu, kerja nggak jelas, dan kedua, buyer tidak puas dengan kinerja.
Kan gitu. Iya, ya. Itu menurut saya. Akhirnya masyarakat tidak punya kepastian. Tidak punya kepastian. Itu. Cuman anehnya masyarakat mau gitu. Tidak ada pilihan. Iya. Tidak ada pilihan. Tapi ini kewajiban kita. Oke. Ini Itu. Anda ini punya visi yang kuat ternyata. Kita gali lebih dalam. Terus nomor 8 nih. Bagaimana sikap Bapak terhadap moralitas remaja saat ini? Mungkin kalau di Jawilan itu sekarang zona merah narkoba. Betul. Pendapatnya gimana? Kalau menurut saya, ini sebenarnya bentuk anak-anak muda sekarang. Artinya sebenarnya dari pengangguran juga. Dan saya juga sangat miris dan saya perhatikan di kita ketika misalnya mereka tidak mempunyai kegiatan dan mereka ingin mempunyai penghasilan. Iya. Karena narkoba ini ada yang disebut istilahnya pengedar dan pemakai. Kan gitu? Iya. Nah sekarang kalau misalkan kita serap, ini dari mana sih asalnya? Oh iya. Kan gitu? Iya. Jadi itu menurut saya, ini dari mana? Ada sebab akibat ya? Ada sebab dan akibat. Justru saya akan mempertanyakan terhadap pemerintahan yang ada di Kabupaten Serang. Iya. Kan gitu. Ini kan PR istilahnya mereka lah pejabat. Karena PR-nya besar banget ini. Ya gini, Jawilan itu jadi zona merah loh. Iya, sekarang bahannya dari mana sih? Selama istilahnya terolah kita sering lihat di TV lah. Iya. Seperti narkoba banyak istilahnya terolah yang kena razia istilahnya polisi dan dibakar, tetapi ini nggak habis-habis. Iya. Kan gitu. Pasti ada pemasok juga ya. Pemasoknya juga. Iya. Pasif income. Banyak banget ini. Iya. Tetap menyelesaikan root cause masalahnya ya, pengangguran. Itu. Nah sehingga istilahnya terolah saya pribadi ketika misalkan saya diberikan istilahnya amanah oleh istilahnya masyarakat, dan ketika misalnya saya dikasih derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini menjadi kewajiban kita terhadap pemuda penerus istilahnya bangsa. Iya. Kita harus bisa komunikasi dengan pihak kepolisian yang berwajib. Artinya gini, ketika misalnya kepala desa dan istilahnya dengan RT, dengan semua istilahnya lembaga terkait yang ada di desa maupun istilahnya yang ada di Kecamatan Jawilan, kita komunikasi dan bersinergi untuk istilahnya menumpas kejahatan narkoba ini. Oke. Mungkin itu salah satunya menurut saya. Iya sih. Jadi ada bukti konkret yang dikerjakan gitu ya. Dan ya udah jelas tadi udah ada root cause masalahnya. Dari pengangguran itu mereka mencari penghasilan lebih ya dengan cara seperti itu. Jadi bingung kalau untuk masalah narkoba di kita. Yang pakai ini kan sebenarnya bukan dari kalangan orang kaya. Beda kalau di Jakarta kan. Oh ya? Kan artis-artis. Tapi di sini, Masya Allah kan gitu. Kan Iya, kelihatan banget gitu. Yang makainya siapa? Bocah-bocah. Bukan masalah bocah-bocah. Jadi kalau misalnya kelas artis, ya kan. Ya. Terus kelas pejabat. Udah ketahuan kan duitnya. Udah ketahuan Ketahuan duitnya, ya. Kan gitu. Tapi ini dari mana mereka? Bicara susah. Iya ya. Ya kan nggak kerja, tapi makin mereka narkoba. sampai jadi pemakai. Coba. Buat kalau menghilangkan dipikir-pikir. pusing kali. Ya ini duitnya dari mana? Oh iya benar, duitnya dari mana ya? Jangan sampai bantuan duit pemerintah dibeli narkoba. Gitu. Iya. Oh iya ya. PR banget nih. Oke. Jadi insight buat Geraha Kreatif untuk berdayakan anak-anak muda. Nanti bekerja sama dengan pemerintah setempat. Betul. Ya. Oke. Nah, dari sekian banyak pertanyaan itu, teman-teman, kita coba tes pertanyaan cepat, ya. Pak Ucang ini kita tes pertanyaan cepat, tapi jawab dengan cepat dan sertakan alasannya. Oke. Pertama, jadi kepala desa atau warga? Kepala desa. Kenapa? Tapi ikhlas untuk mengabdi.
Udah lama atau reformasi? Reformasi. Kenapa? Karena reformasi ini yang jelas negara kita maju karena reformasi. Oke. Rakyat miskin apa pejabat desa yang miskin? Pejabat desa yang miskin. Kenapa? Doakan kami biar sejahtera. Ini udah manajemen spiritual gue. Pertanyaan berikutnya. Ekonomi maju, jalan rusak. Apa jalan bagus, ekonomi merosot? Ekonomi maju, jalan rusak. Lalu kenapa? Kan yang penting jalannya apa? Bagus. Bisa patungan bangun jalan. Oh iya. Aduh, bisa aja nih balon Bajasari. Halo. Lanjut. Banyak pabrik rakyat nganggur. Apa tidak ada pabrik tapi rakyatnya makmur? Tidak ada pabrik, rakyat makmur. Kenapa? Kan pabrik bisa menyerap tenaga kerja. Karena itu yang dicari. Kan gitu. Iya ya, meskipun tidak ada pabrik ya rakyatnya makmur. Rakyatnya makmur. Buat apa banyak pabrik tapi masyarakat nganggur juga? Tuh, seperti sekarang. Dia disanduin seperti sekarang. Oh iya, yang penting kan tujuannya adalah masyarakat tuh makmur ya. Makmur. Gitu. Oke. Karena kita pemimpin gitu. Iya. Meskipun tidak ada pabrik ya dia bisa bikin tempat usaha baru. Iya. Oke. Hebat betul Bapak ini nih. Oke. Pertanyaan cepat sudah dilewati, teman-teman. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nomor 9. Di Majasari sekarang sudah banyak industri nih. Terus sudah bukan rahasia lagi, pasti ada yang namanya calo pabrik, bahasanya gitu ya, calo pabrik. Nah, strategi apa sih yang nanti akan Bapak pakai untuk menyelesaikan calo pabrik? Mungkin kalau kata statement Bu Tatu ya, Bupati Kabupaten Serang, akan bersinergi, akan memberantas calo-calo pabrik dan bersinergi dengan pemerintah setempat, pemerintah desa setempat. Tapi strategi konkret yang dilakukan untuk membahas atau mengurangi atau membahasmi bahasanya, mengurangi kali ya. Gimana? Kalau dari saya pribadi, nah inilah alasan saya. Ini salah satu alasan saya kenapa saya memberanikan diri untuk istilahnya demokrasi di Majasari. Karena sudah resah ya. Karena sudah resah. Gitu. Iya. Ada keresahan-keresahan yang butuh diselesaikan segera gitu ya. Iya. Karena saya lihat kan latar belakang Kang Ucang ini juga dari aktivis ya. Aktivis ya sebutnya. Menurut cerita. Enggak, tapi kan harusnya udah mengerti dong. Sudah mengerti. Ya, calo-calo pabrik tadi kayak misalkan ya saya katakan mau masuk kerja bayar, terus sudah masuk kerja tapi di kontrak juga nggak jelas. Betul. Ya mungkin ini salah satu alasan saya kenapa saya istilahnya memberikan diri istilahnya menjadi kepala desa di Majasari. Ya, mudah-mudahan saya terpilih. Amin. Jadi gini, dulu ini saya sekedar cerita. Oke. Dulu waktu saya sama teman-teman di gerakan, kita ini sering aksi lah. Ya mungkin istilahnya publik sudah tahu itu gerakan istilahnya kita spiritual istilahnya di kemasyarakatan gitu. Padahal saya ini bukan karyawan, bukan salah satu karyawan pabrik dan bukan buruh. Gitu. Ini ada perbedaan. Iya. Gerakan sama gerakan buruh. Iya. Gitu. Yang saya pikirkan ketika waktu saya digerakkan gitu. Yang namanya buruh hanya memikirkan isi perut. Kan gitu. Kepentingan pribadi kan? Gitu. Tetapi setelah saya pikir-pikir, ternyata buruh ini adalah suatu jantung. Iya. Apa saya katakan jantung? Ketika misalnya mereka bekerja, ketika misalnya mereka mendapatkan penghasilan, mereka bisa menafkahin keluarga.
dan bisa istilahnya mensekolahkan anaknya. Iya. Kan gitu. Karena buruh ini ketika misalkan datang ke kita, satu untuk minta tolong, satu mau kerja, dan kedua ini mau dikeluarin. Kan gitu. Ya. Selama dia bekerja, Lupa. tapi di sini kita mempunyai kewajiban. Iya. Gitu. Dulu waktu saya digerahkan, saya sering dianggap premanisme. Kan gitu, karena kita ini nggak punya wadah. Kan gitu, karena pemerintahan di kita, di negara kita hanya menerima orang yang mempunyai istilahnya, kata omong kasarnya apa ya, stempel lah. Kan gitu. Misalnya yang disahkan lah istilahnya kan oleh pemerintah, kan gitu. Sebenarnya awalnya saya apa ya, bisa dikatakan anti lah. Kenapa anti? Di Jawilan ini serba ketinggalan. Kan gitu. Di Jawilan serba ketinggalan. Begitu saya pikir-pikir, oh ternyata kepemimpinan ini lebih penting ketika misalnya mau mengabdikan diri terhadap desa dan masyarakatnya. Ya, leader jadi penting untuk. Sangat penting sekali kekuasaan itu. Itu. Nah ini yang sering istilahnya menjadi istilahnya benturan, istilahnya kami teman-teman istilahnya gerakan. Satu, berlawanan kami dengan yang namanya calo-calo pabrik itu. Karena pabrik itu istilahnya menyewa misalkan jawara. Iya. Terus misalkan kita bicara oknum, mohon maaf ini saya bicara oknum. Satu misalkan dari kepolisian dan istilahnya TNI. Tapi ini oknum. Kan gitu. Itu salah satu, dan kepentingan istilahnya pemerintahan desa. Ini yang sering terjadi di kita. Gitu. Padahal ketika misalkan istilahnya kita mempunyai istilahnya kewenangan dan kebijakan. Karena begitu saya pelajari, ternyata lurah ini, desa ini mempunyai kebijakan penting di desanya sendiri. Powernya besar. Powernya sangat besar sekali. Karena ini pejabatnya pejabat politik, bukan pejabat karir. Itu menurut saya. Oh iya ya? Kan gitu. Iya, karena siapa aja bisa ngejabat di situ. Asal dipilih. Oh iya ya. Seperti presiden lah kalau di negara. Iya, karena harusnya desa itu tidak di bawah kabupaten lah. Tuh. Karena dia bukan dari salah satu bagian dari satker ya. Iya, karena dia harus punya power kuat untuk menyelesaikan calo. Salah satunya, karena calo ini, mereka ini sebenarnya ini sebenarnya contoh lah. Misalkan di daerah modern. Daerah modern ini istilahnya, benar istilahnya sudah jadi ini hal yang kebiasaan. Fenomena. Nah, begitu saya pelajari, ternyata daerah sana itu ketika misalkan masyarakatnya tidak mau bekerja, dan kedua masyarakat di sana yang ingin kerja itu gampang sekali gitu. Jadi 20% itu masyarakatnya benar-benar gitu. Ketika misalkan karena mereka di daerah modern pabrik besar, artinya mereka kerjasama. Kerjasama artinya mengambil keuntungannya, nggak jadi masalah kalau misalnya itu kan bentuk BUMDes juga sebenarnya. Kalau diterapkan untuk ekonomi. Namanya take and give. Itu menurut saya. Kalau di kita kan tahu sendirilah. Nah inilah PR saya ketika misalkan saya terpilih, artinya ini saya bisa istilahnya komunikasi dengan para tokoh dan masyarakat dan perusahaan untuk bersinergi terhadap masalah calo-calo perusahaan ini. Oke. Gitu. Oke, bersinergi. Siap. Oke. Pertanyaan berikutnya, nomor 10, kira-kira gini. Gimana strategi Bapak untuk menjadikan Desa Majasari menjadi desa yang madani, yang unggul di segala bidang? Kalau untuk masalah itu sebenarnya tergantung niat. Niatnya dulu kita luruskan. Jadi dengan melibatkan para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta unsur masyarakat dalam membangun dan mengabdi potensi desa
pasti akan tercipta masyarakat yang beradab, unggul di segala bidang. Itu menurut saya. Melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Jadi salah satunya tokoh agama, tokoh pemuda, biar mereka menjadi istilahnya apa ya, penengah gitu. Iya. Gitu. Oke. Jadi penengah di sekian banyak kerusuhan. Karena kewajiban mereka dan sesuai. Iya. Mereka tokoh. Iya, karena ditokohkan. Ditokohkan. Tokoh pemuda, tokoh agama. Oke. Ngomong kasarnya mah dielingkeun bae ge hese, apalagi teu dielingkeun. Iya. Kan gitu. Iya. Jadi akhirnya merangkul elemen-elemen masyarakat untuk ya membangun bareng-bareng. Untuk membangun bareng-bareng. Karena pemerintah tidak akan istilahnya maju tanpa masyarakatnya yang malas. Iya. Kan gitu. Iya. Hei para pemuda, jangan terlalu banyak rebahan gitu. Kan gitu. Siapa lagi yang akan merubah kalau bukan masyarakatnya sendiri? Iya. Kan gitu. Iya, itu pentingnya untuk merangkul elemen masyarakat. Oke. Jadi akhirnya mereka mengerti dan bisa maju bareng-bareng. Nah, kita sebagai istilahnya maaf lah istilahnya kepala desa dan tokoh dan istilahnya tokoh pemuda. Nah, inilah kewajiban istilahnya untuk supaya masyarakat kita menjadi orang yang istilahnya yang satu beradab, kedua berpendidikan. Jadi ini mah kalau bicara pendidikan saya kembalikan ke Geraha Kreatif. Siap. Ya, alhamdulillah masyarakat Majasari pun ya istilahnya ada salah satu ya yang ikut istilahnya di Geraha Kreatif itu bisa memotivasi untuk masyarakat saya yang ada di Desa Majasari, terutama pemuda. Menjadi percontohan. Pilot project bahasanya. Pilot project. Jadi suri teladan lah. Oke, statement terakhir mungkin untuk warga yang akan pemilih kira-kira ya. Apa yang mau disampaikan? Untuk masyarakat Desa Majasari, ya saya pesan, ya ini belum jadi calon lah ya. Iya. Saya salah satunya Balon Majasari. Nama saya Ruslan Afandi, bisa disapa Ucang. Ya sekalian perkenalan istilahnya di medsos gitu. Dan saya asli orang Buah, keturunan almarhum Bapak Kolot Soleman. Saya berharap untuk 2021 desa kita bisa menjadi desa perubahan dan bisa menjadi desa terampil. Kenapa saya istilahnya berani menampilkan istilahnya di Majasari? Kalau bukan istilahnya kita, semua teman-teman istilahnya dari kaum milenial, siapa lagi yang akan merubah? Gitu. Betul. Jadi tidak ada salah satu istilahnya perubahan kalau bukan kita, terutama kita niatnya dulu. Itu aja dari saya. Siap. Mohon maaf sebelumnya. Oke, siap. Berarti Ucang bergerak gitu ya. Oke teman-teman, itu dari salah satu balon Desa Majasari. Silahkan ambil pelajarannya, silahkan pelajari visi misinya, solusi-solusinya. Secara teknis ini adalah keterbukaan informasi, ya. Seluruh pertanyaan tadi kami himpun dari beberapa medsos dan kami coba rangkum, kemudian kami coba pertanyakan kepada balon, salah satunya Bapak Ucang, ya. Teman-teman, sahabat Geraha Kreatif di Desa Majasari, mungkin lebih spesifik ke teman-teman di Desa Majasari, silahkan pelajari, amati, tonton terus di YouTube-nya Geraha Kreatif, nanti akan dirilis bareng dengan balon-balon yang lain. Oke, stay tune di channel Geraha Kreatif. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih, Bapak Ucang. Terima kasih. Assalamualaikum.